Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Pangdam Siliwangi mengecek korban ledakan amunisi di Rumah Sakit Umum Daerah Pamengbek siang tadi. Deddy Mulyadi menyampaikan bela sungkawa atas musibah ledakan amunisi yang menyebabkan 13 orang meninggal dunia. Dalam kunjungannya, Deddy berdialog dengan keluarga korban. Ia juga berjanji akan menanggung biaya sekolah hingga kuliah anak-anak korban ledakan amunisi kadaluarsa yang terjadi di Garut. Gubernur Jawa Barat juga akan memberikan santunan untuk para keluarga korban sebesar 50 juta rupiah. Keluarga menanti kedatangan jenazah Kopda Eri Dwi Priambodo di rumah duka di Dusun Banjarsari, Desa Kebumen, Kecamatan Pringsurat, Temanggung, Jawa Tengah. Suasana duka menyelimuti rumah duka Kopda Eri Dwi Priambodo di Temanggung, Jawa Tengah. Kopda Eri Dwi Priambodo merupakan salah satu anggota TNI yang meninggal dunia saat menjalankan misi memusnahkan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat. Ayah korban, Rusman, menyebut korban terakhir kali pulang ke rumah keluarganya di Temanggung pada Hari Raya Idul Fitri. Korban juga sempat berpamitan sebelum bertugas di Garut. Korban, Kopda Eri Dwi Priambodo, merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Korban meninggalkan 1 istri dan 2 anak yang masih kecil. Baik-baik aja. Ya, sering berhubungan. Itu mau berangkat ke Garut itu juga minta izin. Pamit lah. Pamit. Ke informasi lainnya, pemirsa, hari terakhir libur panjang Waisak, lalu lintas di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat masih padat. Puncak arus balik diprediksi terjadi sore hari ini. Lalu lintas kawasan wisata Puncak Bogor terpantau ramai lancar di kedua arah sejak pagi tadi. Masih banyak wisatawan yang menghabiskan hari terakhir libur panjang dengan mengunjungi sejumlah objek wisata. Untuk mengurai kepadatan, polisi memberlakukan sistem ganjil genap dan buka tutup jalur secara berkala. Taman Impian Jaya Ancol masih menjadi destinasi wisata favorit di momen libur panjang Waisak. Tiket yang murah menjadi alasan para wisatawan berkunjung ke Ancol. Ribuan pengunjung mendatangi Taman Impian Jaya Ancol sejak pagi. Pantai Ancol masih menjadi primadona wisata di momen libur panjang Waisak. Tidak hanya dari Jakarta, wisatawan Pantai Ancol juga berasal dari luar Jakarta. Tiket yang murah menjadi salah satu alasan Pantai Ancol masih menjadi destinasi wisata favorit. Wisatawan melakukan beragam aktivitas, mulai dari sekitar santai bersama keluarga hingga bermain pantai dan sepeda listrik. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana suasana liburan di hari terakhir momen libur panjang, sudah terhubung dengan rekan Ismalia Meidasari di Ancol, Jakarta. Ya Ismalia, apakah Pantai Ancol ramai dikunjungi wisatawan pada siang hari ini? Ya, selamat siang Sabrina dan juga pemirsa. Jika pada siang ini Pantai Ancol memang tidak terlalu ramai dikarenakan memang mungkin cuaca yang cukup panas begitu Sabrina. Namun tidak menutup keinginan para pengunjung yang memang masih ingin mengunjungi Pantai Ancol. Ini memang masih banyak, masih juga terlihat di sekitar saya ini masih banyak terlihat juga para pengunjung yang masih bermain air bersama anak-anaknya. Karena memang Sabrina, untuk di Pantai Ancol sendiri ini memang memiliki ombak yang cukup tenang sehingga memang cukup aman jika anak mau bermain air di Pantai Ancol ini, namun juga tidak boleh melebihi batas yang sudah ditetapkan oleh petugas pantai. Dan juga bagi para pengunjung yang di sini memang cuacanya cukup cerah atau sangat cerah sekali, Sabrina. Ini banyak pengunjung yang mereka memilih untuk duduk-duduk di bawah pohon sembari mereka makan bekal makan siang mereka. Dan juga selain di Pantai Ancol ini bisa bermain pasir, bisa bermain air, di Pantai Ancol ini juga bisa menaiki kapal, mereka bisa menaiki kapal mengelilingi Pantai Ancol, dan juga mereka bisa bermain banana boat atau juga speedboat. Ini juga menjadi daya tarik mengapa Pantai Ancol sampai sekarang masih menjadi primadona. Dan tidak hanya warga Jakarta saja, warga di luar Jakarta seperti Tangerang, warga Bekasi ini juga memilih Pantai Ancol sebagai tempat destinasi wisata mereka menghabiskan waktu libur long weekend mereka. Sabrina dan juga pemirsa, memang di Taman Impian Jaya Ancol ini banyak sekali
destinasi wisata, namun Pantai Ancol masih menjadi favorit bagi para keluarga. Kembali ke Anda, Sabrina. Baik, terima kasih Ismalia Meidasari melaporkan langsung dari Ancol, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, pelepasan lampion Waisak menjadi salah satu momen paling dinanti umat Buddha yang menghadiri perayaan Waisak di Borobudur. Sebanyak 2.569 lampion dilepas sebagai simbol kesediaan umat Buddha dalam menyalakan cahaya perdamaian. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews siang hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Dan selanjutnya Anda akan menyaksikan Pemimpin Rakyat bersama Fazila Hairunisa. Saya Sabrina Silah, pamit undur diri. Selamat siang, selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Bersama kita semua hari ini, sudah yang baik, sudah harapan-harapan yang baik, dapat terwujud dengan mudah seperti cahaya 2.569 lampion diterbangkan oleh umat Buddha dan masyarakat yang menghadiri perayaan Waisak di Marga Utama Kompleks Candi Borobudur. Sebelum diterbangkan, masyarakat dan umat Buddha terlebih dahulu melakukan meditasi dan memanjatkan doa keinginan sebelum menerbangkan lampion. Prosesi pelepasan lampion Waisak ini menjadi momen tak terlupakan bagi para peserta dan pengunjung perayaan Waisak di Borobudur. Menurut aku, pelepasan lampion ini magical moment banget buat semuanya, karena malam yang tadinya gelap, terus awalnya doa, hening, itu semua orang bisa melakukan meditasi di sini, bisa melakukan introspeksi diri dan berdoa untuk Indonesia dan bahkan satu bangsa ke depannya. Juga istimewa banget malam ini, yang tadinya malam gelap, hening, jadi bercahaya, indah banget. Langsung dari Candi Borobudur, kita semua sama-sama berdoa di malam yang istimewa hari ini. Peringatan Trisuci Waisak 2569 Buddhist Era atau 2025 bertemakan tingkatkan pengendalian diri dan kebijaksanaan mewujudkan perdamaian dunia. Sedangkan subtema yang diangkat adalah bersatu mewujudkan damai Waisak untuk kebahagiaan semua makhluk. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan.